Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak Guru di seluruh tanah air, serta praktisi PAUD dimanapun saat ini sedang berada, dan sahabat-sahabat AIMA semua, kali ini kita bertemu kembali untuk sama-sama mendengarkan dan menyimak hasil lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif. Kali ini, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa dari S2, Pendidikan Anak Usia Dini, Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, akan berbagi kepada kita semua bagaimana pengembangan konten sains yang terkait dengan topik life science. Sudah hadir di antara kita, siapa ya? Ada Kak Aska. Ya, kemudian ada lagi, siapa Kak Aska selain Kak Aska? Kita tunggu ya. Ada Ibu Rini. Ini Bumil loh, Bumil yang cantik. Dan satu lagi, ada Ibu Sri Utami atau Kak Utami. Mereka bertiga akan memaparkan tentang konten life science yang selama ini dipelajari mulai dari kelompok bermain di taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi kita terus mempelajari tentang konten-konten dari sains ini. Namun kali ini kita akan fokus bagaimana konten sains tentang life science ini, sains kehidupan ini, dilakukan, diterapkan di dalam pendidikan anak usia dini. Tentunya dengan konsep bermain. Ya, seperti apa? Sekarang kita tanya dulu nih kepada Kak Aska. Kak Aska, proyek temanya apa, Kak? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya mengambil proyek tema Yuk Jaga Ekosistem Kita. Ini menarik ya. Yuk jaga ekosistem kita. Nah, tentang kosakata ekosistem nanti kita perhatikan pada saat Kak Aska menjelaskan ya, apa, mengapa, dan bagaimana ekosistem, kemudian bagaimana pengembangannya untuk anak usia dini melalui kegiatan-kegiatan bermain kreatifnya. Lalu ada Ibu Fitri. Bu Fitri, halo. Iya. Temanya apa kali ini? Kali ini saya mengusung tema ini, Bu. Konten temanya life science, lalu saya memilih tema konten zoologi. Temanya hewan vertebrata. Jadi untuk zoologi di sini, saya akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa ada bagaimana ciri-ciri tubuh dari hewan, bagaimana cara berkembang biaknya, lalu bagaimana siklus kehidupannya, bagaimana habitatnya, dan apa saja makanannya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh, pokoknya all about vertebrata gitu ya. Betul, Pokoknya semua betul, tentang hewan vertebrata itu apa nanti dikupas tuntas oleh Bu Fitri ya. Tetapi untuk Ibu dan Bapak Guru nanti kita tidak hanya fokus kepada konten sainsnya, tetapi juga nanti tolong diperhatikan juga bagaimana tahapan pengembangan untuk kurikulum bermain kreatifnya yang kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka saat ini yang sedang heboh-hebohnya ya. Jadi sebetulnya biasa saja sih kurikulum Merdeka itu sudah kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Tetapi karena peristilahannya baru, jadi guru-guru suka apalagi nih deg-degan jadinya, begitu ya. Nah, seperti apa nanti tahapan-tahapan akan diberikan contoh oleh para pemapar pada hari ini, dan Ibu, Bapak Guru bisa melanjutkannya dengan tema-tema yang lainnya. Dan Kak Utami untuk kontennya tetap sama ya, life science. Iya, life science. Untuk proyek temanya saya memilih tanaman hias, Ibu. Oh, tanaman hias. Kalau untuk klasifikasi bermain kreatifnya, kira-kira apa saja nanti yang akan dibahas per minggunya? Setiap minggunya ada beberapa, Bu,
seperti misalnya nanti membuat buket mawar, terus membuat buket mawar untuk siapa? ya, Untuk ibuku ya? untuk ibuku. Iya. Lalu ada apa lagi? Selain itu ada kegiatan meronce Bu dari bunga Kamboja. Membuat roncean. Meronce. Kemudian puncak temanya apa, Kak Utami? Puncak temanya yaitu pameran tanaman hias, Bu. Jadi dari karya teman-teman yang udah dibuat, kita adakan pameran tanaman hias, seperti itu. Oke, baik, sangat menarik sekali. Mari kita simak dengan seksama paparan dari Kak Aska, kemudian Ibu Fitri, dan Kak Utami. Silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat PAUD. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Ningrum. Kali ini saya akan memaparkan mengenai lokakarya pengembangan life science berbasis bermain kreatif dengan tema Aku Sayang Bumi dan proyek tema pameran tanaman hias. Nah, sebelum saya memaparkan lebih dalam mengenai life science, yang pertama kali harus saya jelaskan yaitu mengenai pengembangan kerangka konseptual. Nah, di kerangka konseptual ini, penjabaran mengenai konten pembelajaran life science itu apa saja. Nah, life science itu terdapat banyak sekali pembahasan di dalamnya, seperti meliputi mitologi, morfologi, ekologi, botani, zoologi, sitologi, mikrobiologi, ekosistem, astrobiologi, taksonomi, imunologi, anatomi, dan patologi. Nah, dari konten pembelajaran life science ini, saya memilih membahas mengenai botani, yaitu mengenai tanaman yang ada, tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Lalu ada pengembangan mengenai bahan ajar life science. Jadi di pengembangan bahan ajar life science ini terdapat kondisi saat ini seperti apa, lalu kondisi yang seharusnya itu seperti apa. Nah, di kondisi saat ini, yang pertama yang perlu diketahui yaitu kemampuan kognitif anak dalam keterampilan masih rendah. Lalu yang kedua yaitu guru kurang kreatif dalam menjelaskan life science kepada anak. Lalu guru masih menggunakan metode lama seperti buku acuan sebagai bahan ajar life science. Nah, bagaimana sih kondisi yang seharusnya? Yaitu yang pertama yaitu kemampuan kognitif dan berpikir anak usia dini berkembang dengan baik. Lalu guru harus lebih kreatif dalam menjelaskan life science kepada anak. Nah, yang ketiga yaitu adanya guru menggunakan metode yang menarik dan menyenangkan untuk anak belajar life science. Jadi agar anak lebih memahami dan mengasah kemampuan kognitif anak, berpikir anak, maka guru harus lebih kreatif dalam menjelaskan dan mengembangkan pengetahuan anak dengan cara menggunakan metode-metode yang menarik agar pembelajaran lebih menyenangkan dan anak mudah memahami mengenai life science. Nah, tentu ada kesenjangan dari kondisi saat ini dan kondisi yang seharusnya tercapai gitu. Nah, di kesenjangan ini anak perlu meningkatkan pembelajaran life science. Jadi selain dari meningkatkan pembelajaran life science di sekolah, tentu di rumah juga anak perlu mengulang kembali pembelajaran yang telah diberikan oleh guru di sekolah. Nah, setelah ada kesenjangan tentu ada solusi. Nah, solusinya yaitu perlu adanya pengembangan kurikulum berbasis life science secara mendalam dan secara detail mengenai bagaimana implementasi dari metode-metode untuk mengembangkan dari kurikulum berbasis life science tersebut. Lalu yang selanjutnya ada rancangan model ADI. Nah, di rancangan model ADI ini ada beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu tahapan analisis, yang mana
di tahapan analisis ini adanya membahas mengenai studi literatur buku cetak dan e-book. Lalu adanya penyebaran kuesioner pendidikan lembaga PAUD, lalu deskripsi dan temuan analisis mengenai model faktual. Yang kedua yaitu adanya tahap desain. Tahap desain ini yang pertama yaitu temuan desain pengembang kurikulum, lalu dilanjutkan dengan perancangan konsep pengembangan kurikulum, lalu menyusun instrumen penilaian dari kurikulum. Nah, di selanjutnya yaitu ada tahap pengembangan. Pengembangan kurikulum berbasis life science. Selanjutnya yaitu pengembangan instrumen untuk validasi ke ahli dan praktisi. Lalu adanya validasi pengembangan ke ahli dan praktisi. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu adanya tahapan implementasi. Jadi, implementasi pengembangan kurikulum akan dilaksanakan pada anak usia 5-6 tahun secara bervariasi. Nah, yang kelima atau tahapan terakhir yaitu uji coba pengembangan kurikulum, lalu revisi pengembangan kurikulum dan persetujuan ahli dan praktisi. Nah, lalu yang tahapan terakhir yaitu pengembangan kurikulum agar dapat digunakan oleh lembaga PAUD. Nah, selanjutnya yaitu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 4, yaitu yang pertama aku cinta Indonesia, yang kedua aku sayang bumi, yang ketiga ada bermain dan bekerja sama, yang keempat ada imajinasiku. Nah, profil pelajar Pancasila ini saya memilih aku sayang bumi. Dengan tema ini bertujuan untuk mengajarkan anak agar menyayangi bumi, peduli akan alam sekitar, mengajak anak untuk melestarikan lingkungan hidup, memperindah alam, dan menanam berbagai macam bunga sebagai tanaman hias. Nah, setelah tadi ada konseptual, lalu dilanjutkan dengan webbing materi dari konseptual yang telah dikembangkan di tahapan awal. Nah, yaitu konten life science, tema botani, dan subtema aku sayang bumi. Saya mengembangkan mengenai menanam tanaman hias seperti bunga mawar, bunga matahari, bunga sepatu, dan bunga komboja. Tanaman hias ini adalah tanaman yang bisa dan sering anak-anak temukan di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara membuat minyak wangi dari bunga mawar, cara menanam bunga, proses tumbuhnya bunga, cara merawat tanaman bunga itu seperti apa dan bagaimana, itu harus dikembangkan kepada anak usia dini. Lalu untuk konten pembelajaran itu ada 4 pekan, dan pekan yang kelima ada saya buat mengenai puncak tema dari 4 pekan kegiatan anak. Nah, konten pembelajaran dengan proyek tema tanaman hias ini di pekan pertama yaitu mengenai bunga mawar, di pekan kedua yaitu bunga matahari, pekan ketiga yaitu bunga sepatu, pekan keempat mengenai bunga kamboja, pekan kelima atau puncak tema pameran tanaman hias. Lalu skema pembelajaran proyek tema sebelum melakukan kegiatan ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu seperti tahapan permulaan, tahap pengembangan, dan tahap penyimpulan. Di tahap permulaan ini kegiatan pembacaan buku, menonton video, outing, dan lain-lain untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak sehingga muncul ide atau gagasan untuk melakukan proyek. Lalu yang kedua adanya tahap pengembangan, seperti dukungan atau fasilitasi guru atau orang dewasa saat anak berkegiatan, termasuk seperti pertanyaan pemantik. Nah, yang ketiga yaitu adanya tahapan penyimpulan. Tahapan penyimpulan ini refleksi anak, refleksi guru, asesmen, memastikan kelanjutan budaya positif dari proyek yang dilakukan oleh anak. Nah, untuk rancangan kegiatannya itu ada 4 pekan dan tambahan 1 pekannya yang di pekan kelima yaitu mengenai puncak tema.
di puncak tema. Nah, dari rancangan kegiatan di pekan pertama yaitu mengenai bunga mawar. Di bunga mawar ini ada 5 hari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh anak. Seperti di hari pertama ada eksperimen bunga pelangi, hari kedua eksperimen bunga awet segar, lalu hari ketiga ada proses pembuatan minyak wangi, yang keempat yaitu proses menghias botol minyak wangi, dan hari yang kelima yaitu drama cara menanam bunga mawar. Nah, untuk di pekan selanjutnya yaitu di pekan kedua, mengenai bunga matahari, di hari pertama anak-anak berkegiatan yaitu bercakap-cakap tentang bagian-bagian bunga matahari. Lalu di hari kedua mengamati proses pertumbuhan bunga matahari. Hari ketiga yaitu membuat cerita berpasangan mengenai memanen kuaci. Lalu di hari keempat ada eksperimen mengolah kuaci. Di hari kelima yaitu eksperimen membuat cookies kuaci. Selanjutnya yaitu pekan ketiga ada bunga sepatu. Yang pertama di hari ke-1 anak-anak melakukan kegiatan bercakap-cakap struktur bunga sepatu. Lalu hari kedua proses pembuatan teh dari bunga sepatu. Lalu di hari ketiga yaitu pembuatan minyak dari bunga sepatu. Hari keempat yaitu observasi pertumbuhan bunga sepatu, dan hari kelima mencangkok tanaman bunga sepatu. Di minggu keempat atau pekan keempat yaitu hari pertama membahas mengenai bunga Kamboja, yaitu meronce bunga Kamboja. Lalu hari kedua percobaan bunga Kamboja origami mekar di atas air. Hari ketiga yaitu eksperimen membuat teh bunga Kamboja. Lalu di hari keempat ada kolase bunga menggunakan biji-bijian. Dan di hari kelima yaitu ada kegiatan stek tanaman bunga Kamboja. Nah, untuk di pekan kelima yaitu puncak tema adalah pameran tanaman hias, di mana puncak tema ini mengumpulkan atau mengembangkan hasil kreasi anak-anak mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama 4 pekan. Dalam kegiatan 4 pekan tersebut, di hari kelima ditampilkanlah karya-karya yang anak lakukan selama 4 pekan tersebut. Nah, di hari yang pertama yaitu bernyanyi dan menari lagu Lihat Kebunku. Di hari yang kedua yaitu lomba membuat cookies dari kuaci. Yang ketiga yaitu lomba membuat teh bunga sepatu. Lalu yang kelima lomba meronce bunga Kamboja. Yang kelima adalah bermain peran eksplor tanaman hias. Nah, dari rancangan kegiatan selama 5 pekan tersebut, klasifikasi bermain kreatif dan rancangan kegiatan bermain itu yang pertama ada kreasi terhadap objek. Jadi di minggu ke-1, hari ke-1 itu ada eksperimen bunga pelangi. Lalu di minggu ke-1 hari ketiga itu membuat minyak bunga mawar. Lalu di minggu ke-1 hari ke-4 menghias botol minyak wangi. Di minggu ketiga hari kedua membuat teh dari bunga sepatu. Di minggu ke-4 hari ke-1 yaitu meronce bunga Kamboja. Lalu di minggu ke-4 hari ke-4 yaitu kolase bunga menggunakan biji-bijian. Lalu di minggu kedua hari kelima membuat cookies kuaci. Di minggu 5 hari ketiga lomba membuat teh bunga sepatu. Minggu kelima hari keempat yaitu kreasi menghias botol minyak wangi. Lalu di minggu ketiga hari ketiga pembuatan minyak bunga sepatu. Nah, selanjutnya yaitu ada permainan cerita bersambung. Di minggu ketiga hari ke-1 yaitu bercakap-cakap struktur bunga sepatu.
Lalu di minggu kedua hari ke-1 bercakap-cakap tentang bagian bunga matahari itu apa saja. Dan di minggu kedua hari kedua bercerita proses pertumbuhan bunga matahari. Lalu di minggu kedua hari ketiga yaitu membuat cerita berpasangan mengenai bagaimana proses memanen kuaci. Nah, selanjutnya yaitu ada permainan dengan pertanyaan kreatif. Nah, di minggu kedua hari keempat yaitu ada proses mengolah kuaci itu bagaimana. Lalu di minggu ketiga hari kelima kegiatannya anak mencangkok bunga sepatu. Lalu di minggu keempat hari kelima yaitu setek tanaman bunga kamboja. Nah, klasifikasi bermain kreatif dan rancangan kegiatan bermain itu ada juga permainan gerak kreatif. Nah, apa saja sih kegiatan yang meliputi mengenai permainan gerak kreatif? Di minggu ke-1 hari kedua yaitu ada eksperimen bunga awet segar. Lalu di minggu ke-1 hari kelima yaitu menanam bunga mawar. Lalu di minggu ketiga hari keempat ada observasi pertumbuhan bunga sepatu. Di minggu keempat hari kedua ada percobaan bunga kamboja mekar di air. Lalu di minggu kelima hari keempat ada kreasi menghias botol minyak wangi. Di minggu kelima hari ke-1 bernyanyi dan menari lagu Lihat Kebunku. Lalu di minggu kelima hari kedua yaitu lomba membuat cookies dari kuaci. Nah, kegiatan terakhir dari klasifikasi bermain kreatif dan rancangan kegiatan bermain yaitu permainan drama kreatif. Di minggu ke-1 hari kelima, anak bermain drama mengenai bagaimana cara menanam bunga mawar. Lalu ada minggu kelima di hari kelima yaitu anak bermain drama bagaimana mengolah kuaci. Selanjutnya yaitu masuk ke penjelasan mengenai modul ajar. Nah, di modul ajar ini meliputi tujuan kegiatan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan umum. Deskripsi kegiatan yang akan dilakukan anak gitu. Ini modul ajar yang saya buat masih secara umum. Jadi tidak terfokuskan pada satu hari atau satu minggu kegiatan anak. Nah, di tujuan kegiatan secara umum yaitu untuk meningkatkan kinerja motorik halus pada anak. Lalu yang kedua, meningkatkan fokus pada anak dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, melatih dan mengasah kreativitas anak. Yang keempat, yaitu melatih koordinasi mata dan tangan anak. Yang kelima, melatih anak untuk mengenal bentuk, warna, dan pola. Yang kelima, yaitu melatih ketekunan anak dalam menyelesaikan tugas. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu model pembelajarannya project based learning. Dan sumber pembelajarannya ada buku 1, buku yang saya gunakan yaitu mengenai aneka bunga, lalu penulisnya Andi Sunario dan Billy Berlian, dan penerbitnya Serbajaya Surabaya. Lalu ada video edukatif tentang kegiatan tanaman hias. Mungkin bisa teman-teman juga mencari referensi dari YouTube untuk mengetahui apa saja sih kegiatan yang dapat dilakukan anak berkaitan dengan tanaman gitu. Lalu kata kunci dari modul ajar yang saya buat yaitu mengenai botani, tanaman hias, dan macam-macam bunga hias. Selanjutnya yaitu deskripsi umum kegiatan. Jadi anak akan melakukan berbagai kegiatan pada tema botani dengan topik tanaman hias. Anak akan mengenal berbagai macam bunga yang termasuk dalam tanaman hias apa saja. Nah, kegiatan yang akan dilakukan dapat mengembangkan berbagai konsep pengetahuan melalui proses berpikir saintifik, menggunakan berbagai media di sekitar anak, menggunakan alat dan teknologi sederhana untuk menyelesaikannya. Lalu, anak juga melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilannya. Lalu, alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan anak selama beberapa pekan, yaitu yang pertama ada gunting, kertas origami, benang, jarum, bunga, piring, air, lem pok, lembar kerja, dan biji-bijian, dan lain-lain. Sarana dan
sarana dan prasarananya, yaitu ruang kelas, meja, kursi, dan lain-lain. Lalu untuk penilaian, yaitu alat penilaiannya, hasil karya anak, catatan observasi atau checklist. Lalu teknik penilaiannya bisa dengan observasi, analisis, dan deskriptif. Lalu setelah itu ada pertanyaan pemantik yang harus guru tanyakan kepada anak mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama beberapa pekan tersebut. Nah, di sini ada metode main. Metode main itu seperti diskusi, praktek langsung, berbicara, eksperimen kelas, dan tanya jawab. Lalu kegiatan mainnya apa saja gitu. Nah, kegiatan main dari beberapa pekan yang telah dipaparkan di depan tadi, yaitu seperti membuat buket bunga, meronca bunga, menggambar dan mewarnai, melakukan kegiatan kolase bunga dan biji-bijian, lalu bermain drama. Nah, lalu ada pertanyaan pemantik yang guru lontarkan kepada anak, yaitu pertanyaan seperti apa itu botani, lalu apa saja aspek yang termasuk ke dalam botani, apa saja sih itu tanaman hias, lalu apa saja macam-macam bunga bagian dari tanaman hias, bagaimana cara menanam tanaman hias, bagaimana cara merawat tanaman hias. Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat guru berikan kepada anak. Lalu terminologi, fakta atau prinsipnya, yaitu pada dasarnya botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, termasuk hampir semua organisme eukariotik yang dapat berfotosintesis. Lalu tanaman hias merupakan bagian dari komponen botani. Salah satu tanaman hias yang menarik ialah bunga Kamboja. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk melatih kreativitas anak-anak ialah meronce bunga. Nah, dengan meronce adalah teknik membuat hiasan, yakni kegiatannya merangkai berbagai bentuk bunga dengan seutas benang. Hasil roncean dapat digunakan sebagai hiasan jendela, kalung, dan gelang, atau anak dapat meronce bunga sesuai dengan kreativitas anak masing-masing. Lalu ada pertanyaan refleksi juga, yaitu pertanyaan konvergen, yaitu apa saja tanaman yang termasuk ke dalam botani, dan pertanyaan divergen, yaitu bunga apa saja yang termasuk dalam tanaman hias, dan pertanyaan evaluatif, yaitu mengapa kita perlu melestarikan tanaman hias, dan yang terakhir yaitu pemahaman bermakna mengenai life science. Nah, untuk pemahaman bermakna, botani adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan, termasuk struktur dan fungsi tumbuh-tumbuhan. Secara etimologis, botani berasal dari bahasa Yunani, yakni botane, yang berarti tumbuhan. Ilmu ini merupakan salah satu cabang dari biologi yang secara spesifik mempelajari segala hal tentang kehidupan tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dijaga dan dilestarikan untuk menjaga lingkungan agar tetap asri dan indah. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan mengenai pengembangan life science. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tahu.